can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Reviani dan rekan saya Cindy Putri. Kami dari kelompok 4 Praktikum Formulasi Dasar. Sini kami akan menjelaskan tentang indikasi bahan obat dan cara kerja pembuatan sajian obat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resep pertama dari pertemuan 2, yaitu Rifampicin 200 mg dan acetaminophen 0,5 gram. Di sini dibuat kapsul 20 buah dengan penggunaan 3 kali sehari 2 kapsul. Indikasi dari Rifampicin yaitu untuk menghambat pembentukan protein pada bakteri, sedangkan indikasi acetaminophen yaitu untuk meredakan sakit kepala, sakit gigi, dan demam. Untuk perhitungan dosis Rifampicin dan acetaminophen dapat dilihat dari sini. Timbangan bahan yaitu Rifampicin dan Rifampicin dikalikan 20 bungkus untuk kapsul, yaitu 200 mg Rifampicin dikali 20 yaitu 4 gram, dan acetaminophen 500 mg dikali 20 yaitu 10 gram. Cara pembuatannya yaitu masukkan SL terlebih dahulu yang telah ditimbang, lalu masukkan Rifampicin, gerus homogen, lalu tambahkan acetaminophen, itu digerus sampai homogen, lalu siapkan kapsul, bagi sediaan menjadi 20 bagian, lalu masukkan sediaan ke dalam kapsul, lalu masukkan ke dalam wadah dan beri etiket. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resep 2 pada pertemuan 2. Sini resepnya ada ekstrak belladon, pyrrolizin HCl, dibuat pulverized 10 buah dan pemakaian 3 kali sehari 1 bungkus. Pronya Denny 9 tahun. Ekstrak belladon yaitu fungsinya khasiatnya parasimolitik, antikolinergik. Terus indikasinya pencegahan bisul dan peradangan. Pemberiannya masa kental berwarna coklat tua. Lalu pyrrolizin HCl khasiatnya komponen vitamin B kompleks. Datu indikasinya mengobati atau mencegah kekurangan vitamin B6, anemia, dan kejang pada bayi. Setelah itu pemberiannya hablur putih, tidak bau, tidak berwarna. Untuk perhitungan dosisnya bisa lihat di sini. Berikut lanjutannya dan penimbangan bahan. Untuk cara pembuatannya itu siapkan alat dan bahan, timbang semua bahan, lalu lakukan pengenceran pyrrolizin HCl terlebih dahulu, lalu sisihkan, lalu timbang ekstrak belladon, panaskan lumpang, masukkan ekstrak belladon ke dalam lumpang, lalu tambahkan etanol 90% 3 tetes, tambahkan SL sedikit, lalu tambahkan pengenceran pyrrolizin HCl tadi dan tambahkan sisa SL, lalu digerus. Setelah itu bungkus dengan kertas perkamen 10 buah. Untuk etiketnya dipakai etiket putih dikarenakan ini merupakan sediaan untuk pemakaian dalam. Untuk pemberian etiketnya diisi sesuai dengan di resep, dibuat 3 kali sehari 1 bungkus. Lalu untuk kopi resepnya dibuat juga seperti ini sesuai resep, lalu diberi garis dan date, lalu tanda tangan apoteker. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 3 resep pertama, yaitu kalium bromidum 2,5 mg dan efedrin HCl 0,1 gram yang dibuat kapsul 20 dengan pemakaian 2 kali sehari 2 kapsul untuk santi. Lalu indikasi efedrin itu yaitu untuk mengatasi sesak nafas, sesak dada, bersin akibat asam bronkial dengan pemberian hablur putih halus, tidak bau dan rasa pahit. Perhitungan dosisnya, efedrin HCl ini dilakukan pengenceran dikarenakan berat dari efedrin HCl ini kurang dari 50 mg. Jadi dilakukan pengenceran. Dan juga dosis efedrin HCl ini diturunkan menjadi 25 mg dikarenakan dosis terlalu tinggi.
Lalu ada penimbangan bahan. Penimbangan bahannya itu kalium bromidum menjadi 2.500 mg dan efedrin HCl menjadi 500 mg. Lalu cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan, lalu masukkan SL terlebih dahulu ke dalam lumpang, lalu masukkan efedrin HCl, gerus, lalu ditambahkan kalium bromidum, lalu tambahkan sisa dari SL, gerus homogen, siapkan kapsul, lalu bagi sediaan menjadi 20 bagian, masukkan serbuk tersebut ke dalam kapsul. Lalu masukkan ke dalam wadah dan beri etiket. Untuk etiketnya yaitu etiket putih dikarenakan penggunaan obat dalam. Di pertemuan 3 saya juga membahas resep 2. Bisa dilihat di sini. Zat aktifnya ada atropin sulfat dan Eleosaccharum lactis anisi. Dibuat pulveris juga sebanyak 12 dan pemakaian 3 kali sehari 1 bungkus. Perlunya Yuni 13 tahun. Untuk perhitungan bahannya bisa dilihat di sini. Untuk perhitungan dosis dan penimbangan bahannya bisa dilihat di sini. Baiklah, di sini ada lanjutan penimbangan bahan. Untuk cara pembuatannya yaitu siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan dan timbang semua bahan. Setelah itu buat pengenceran terlebih dahulu untuk atropin sulfat. Lalu buat Eleosaccharum lactis dengan SL 2000 mg ditambah oleum anisi 1 tetes, lalu gerus. Setelah itu tambahkan pengenceran atropin sulfat dan gerus. Setelah itu tambahkan sisa SL yang digunakan tadi. Setelah itu bagi serbuk menjadi 12 dan bungkus. Masukkan ke dalam plastik klip dan beri etiket. Untuk etiketnya kita gunakan etiket putih dikarenakan resep ini merupakan sediaan untuk pemakaian dalam. Seperti ini dibuat 3 kali sehari 1 bungkus, lalu lingkarin. Setelah itu untuk kopi resepnya dibuat seperti sesuai resep asli, lalu tambahkan garis, tulis date, dan jangan lupa tanda tangan apoteker. Pada pertemuan 4, resep pertama yaitu pembuatan pulveris dengan kodein 0,300 gram, dextromethorphan HBr 0,075 gram, dibuat 15 dengan pemakaian 3 kali sehari 1 bungkus untuk Ardi 5 tahun. Indikasi kodein yaitu dapat mengurangi rasa nyeri ringan, sedangkan dextromethorphan HBr dapat mengurangi batuk. Kodein dalam resep itu diberi garis merah dikarenakan kodein merupakan golongan narkotika. Perhitungan dosisnya yaitu bisa dilihat merupakan perhitungan dosis dari dextromethorphan HBr. Setelah kita melakukan perhitungan dosis, kita melakukan penurunan dosis pada kodein karena terlalu tinggi menjadi 15 mg per bungkus. Lalu setelah kita menurunkan dosis, kita lakukan penimbangan bahan yaitu kodein menjadi 225 mg dan dextromethorphan 5 mg per bungkus. Melakukan penimbangan bahan, kita melakukan proses pembuatan dari sediaan tersebut. Pertama, setarakan timbangan, timbang semua bahan, lalu masukkan SL ke dalam lumpang sedikit-sedikit, lalu tambahkan dextromethorphan, lalu gerus, lalu tambahkan kodein, dan gerus sampai homogen, bagi menjadi 2 bagian, lalu siapkan 15 bungkus perkamen. Masukkan dalam perkamen dan kemas dan masukkan ke dalam plastik klip, beri etiket. Etiket yang digunakan yaitu etiket putih dengan penggunaan yang sesuai resep. Untuk resep 2 pertemuan 4 bisa dilihat di sini. Natric carboras di sini sebagai zat tambahan dan indikasinya keratolitikum. Lalu Eleosaccharum lactis anisi khasiatnya sebagai zat tambahan. Lalu opi aromatik tinctur khasiatnya analgesik dan indikasinya meredakan nyeri. Dibuat pulveris juga sebanyak 10 bungkus. Pemakaiannya 2 kali sehari 1 bungkus. Perlunya Alia 12 tahun. Untuk perhitungan dosis dan penimbangan bahan bisa dilihat di sini. Untuk cara pembuatannya yaitu siapkan alat bahan, setarakan timbangan dan timbang semua bahan. Lalu isi cawan dengan saccharum lactis dan opi.
Aduk di atas panas air, lalu masukkan L-saccharum lactis ke dalam lumpang, lalu garus dan tambahkan OP aromatik dan digarus lagi. Setelah itu tambahkan natri karbonas dan garus, lalu timbang bagi menjadi 10 bungkus dan dibungkus, masukkan ke dalam plastik dan beri etiket. Untuk etiket, dipakai etiket putih karena kan ini sediaan untuk pemakaian dalam. Dibuat seperti ini, lalu kopi resepnya dibuat sesuai resep asli dan ditambahkan garis dan tulis date. Jangan lupa tanda tangan apoteker. Pertemuan 5, resep pertama itu menggunakan bahan-bahan yaitu oleum ricini, asam salisilat, zinc oxide, asam borat, sulfur peresip, solusi formaldehyde, oleum rosalum, dan talkum. Di sini berkhasiat laksatifum, asam salisilat, keratolitikum, zinc oxide, antiseptikum lokal, asam borat, antiseptikum lokal, dan sulfaresif antikarbies. Setelah itu kita melakukan penimbangan bahan. Pada penimbangan bahan itu lebihkan 20% karena dikhawatirkan pada proses pembuatan sediaan tersebut bahan-bahan terjadi kekurangan. Penimbangan bahannya yaitu setelah kita melakukan penimbangan bahan, kita akan membuat sediaan tersebut dengan cara pertama setarakan timbangan, timbang semua bahan, lalu ayak zinc oxide dengan menggunakan ayakan 100, lalu larutkan asam borat dengan oleum ricini, lalu masukkan zinc oxide dan solusi formaldehyde ke dalam lumpang, dan tambahkan solusi peresip, lalu gerus homogen, tambahkan oleum rosarum dan talkum, gerus homogen, lalu kemas, masukkan ke dalam wadah dan beri etiket. Untuk resep 2 pada pertemuan 5 bisa lihat di sini. Natri bikarbonat indikasinya menetralkan asam darah dan asam lambung, khasiatnya antasidum. Setelah itu asam sitrak khasiatnya sebagai zat tambahan, indikasinya sebagai antikoagulan dan kencing batu. Setelah itu asam askorbik khasiatnya sebagai anti-askorbat, indikasinya untuk tulang, otot, dan sebagai vitamin C. Setelah itu glukosa khasiatnya kalorgenicum, indikasinya sebagai pendukung proses metabolisme. Dibuat efervescen sebanyak 10 buah. Signanya SPRN, yaitu artinya digunakan saat diperlukan. Untuk perhitungan dosisnya tidak ada, lalu berikut bisa lihat penimbangan bahannya. Skema kerjanya atau cara pembuatannya yaitu siapkan alat dan bahan, setelah itu setarakan timbangan, setelah itu gerus asam sitrak, lalu sisihkan, lalu gerus lagi asam askorbit, lalu sisihkan, lalu masukkan natri bikarbonat ke dalam lumpang, lalu gerus. Setelah itu tambahkan asam sitrak sudah digerus tadi, lalu tambahkan asam askorbik telah digerus tadi, dan tambahkan glukosa, lalu gerus sampai homogen. Setelah itu keringkan dalam lemari pengering menggunakan aluminium foil atau perkamen. Setelah kering masukkan ke dalam perkamen dan beri etiket. Lalu untuk etiketnya gunakan etiket biru, lalu dibuat seperti ini SPRN, artinya gunakan jika diperlukan. Setelah itu kopi resepnya dibuat sesuai dengan resep asli, lalu ditambahkan garis, tulis date, dan jangan lupa beri tanda tangan apoteker. Pada pertemuan 6, resep pertama yaitu dengan bahan kalium iodida 2 gram, lanolin 11 gram, dan unguentun simplex at 20 gram untuk Julianis 4 tahun. Iodida berkhasiat sebagai anti jamur dan lanolin sebagai zat tambahan. Untuk signa kita memakai SUE yaitu oleskan, dan perhitungan dosis tidak dipakai dikarenakan untuk pemakaian luar. Setelah itu kita melakukan penimbangan bahan. Penimbangan bahan dari bahan-bahan ini yaitu ini. Kita melakukan penimbangan bahan, kita langsung saja membuat sediaan tersebut dengan cara siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan, lalu lebur, sera, dan oleum sesami di penangsang air, larutkan KI di dalam Erlenmeyer, dan panaskan lumpang. Setelah dipanaskan lumpang, masukkan ke KI dan Adepts Lanae, lalu gerus. Setelah itu, masukkan unguentum simplex, lalu gerus, timbang sediaan
sesuai yang diminta, lalu masukkan ke dalam wadah dan beri etiket. Beri etiket berwarna biru karena pemakaian luar. Untuk resep 2 pada pertemuan 6 bisa dilihat di sini. Di sini ada zinc oxide yang khasiatnya sebagai antiseptikum, lalu indikasinya mencegah ruam kulit. Lalu ada unguentum asidi benzoik, khasiatnya sebagai anti jamur, dan asidi salisilisi, khasiatnya sebagai antifungi. Di sini signalnya SUE yaitu signal externum, yang artinya untuk pemakaian luar. Pro-nya ARDI. Untuk perhitungan dosisnya tidak ada, lalu bisa dilihat di sini untuk perimbangan bahannya. Untuk cara pembuatannya yaitu siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan dan timbang semua bahan. Lalu ayak zinc terlebih dahulu, lalu buat lanolin. Caranya itu tambahkan air 375 ml, ditambah adep 10,123 gram, lalu lebihkan 20% dikarenakan ini untuk pembuatan sediaan luar. Setelah itu buat unguentum asidi benzoik. Caranya timbang asidi benzoik dan asam salisilisi, masukkan ke dalam lumpang, gerus, dan tambahkan 3 tetes spiritus dan tambahkan lanolin yang tadi dibuat lalu gerus. Setelah itu tambahkan untuk etiketnya kita gunakan etiket biru dikarenakan ini merupakan sediaan untuk pemakaian luar. Dibuat seperti ini dengan tulisan SUE yaitu signal zinc oxide yang sudah diayak tadi, lalu tambahkan unguentum asidi benzoik lalu gerus dan timbang terlebih dahulu sebanyak usus eksternum. Lalu untuk kopi resepnya dibuat sesuai yang seperti di resep, lalu ditambahkan garis, tulis date, dan jangan lupa tanda tangan apoteker. Sesuai yang di resep, lalu masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket. Pertemuan 7, resep pertama itu menggunakan bahan-bahan sulfadiazin 2 gram, kalium iodida 2,5 gram, seraflava 3 gram, oleum sesami 3 gram, lanolin 10 gram, dan membuat 1 buah unguentum untuk sushi. Zat ini berkhasiat sebagai antibakteri, kalium iodida sebagai anti jamur, seraflava zat tambahan, dan oleum sesami zat tambahan, serta lanolin zat tambahan. Setelah itu, kita melakukan penimbangan bahan yang dilebihkan 20%, yaitu penimbangannya ini. Pembuatannya yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, setarakan timbangan, ayak sulfadiazin, lalu timbang. Setelah itu larutkan KI dan leburkan seraflava dan oleum sesami di penanas air. Lalu panaskan lumpang. Setelah itu masukkan sulfadiazin, gerus, tambahkan sera dan oleum sesami yang telah dilebur. Lalu masukkan KI ke dalam lumpang, gerus, dan terakhir tambahkan adesplanae. Setelah itu timbang sediaan dan masukkan ke dalam wadah serta berikan etiket biru dikarenakan pemakaian luar. Untuk resep 2 pada pertemuan 7 bisa dilihat di sini. Di sini ada cetaceum yang itu khasiatnya sebagai zat tambahan, indikasinya sebagai untuk riset pembuatan sediaan. Setelah itu ada sera albi, indikasinya sebagai pembentuk emulsi dan khasiatnya sebagai zat tambahan. Setelah itu ada paraffin liquid, khasiatnya sebagai laxativum, indikasinya sebagai pelembab. Setelah itu ada natri tetaboras, khasiatnya keratolitikum, indikasinya sebagai menetralkan asam darah. Untuk perhitungan dosisnya tidak ada. Lalu di sini ada penimbangan bahannya, bisa dilihat. Untuk cara pembuatannya itu siapkan alat bahan, serahkan timbangan dan timbang semua bahan. Untuk bahannya dilebihkan semuanya 20% karena ini merupakan sediaan luar. Nah itu selanjutnya larutkan natri bikarbonat dan leburkan cetaceum dan sera albi di penanas air. Lalu panaskan lumpang, masukkan cetaceum dan sera albi yang sudah dileburkan dalam lumpang, lalu gerus dan tambahkan paraffin liquid dan gerus homogen. Setelah itu tambahkan natri bikarbonat dan gerus kembali sehingga homogen. Setelah itu timbang dan masukkan ke dalam pot salep lalu beri etiket biru. Untuk etiketnya beri etiket biru karena ini merupakan sediaan untuk pemakaian luar. Nah itu buat seperti ini dengan tulisan SUE yaitu signal usus externum, yang artinya untuk pemakaian luar. Lalu kopi resepnya buat seperti sesuai dengan resep asli dan tambahkan garis, tulis date, dan jangan lupa tanda tangan apoteker.
Pertemuan 8 resep pertama yaitu pembuatan suspensi dengan bahan sulfur prinsip, campur PGA, solusi kalsium hidroksi, aqua rosarum untuk Anissa Wulandari 20 tahun. Pembuatannya yaitu timbang semua bahan, lalu masukkan PGA dan aqua rosarum ke dalam lumpang, lalu gerus, sisihkan. Setelah itu tetesi spiritus ke lumpang, lalu tambahkan campur, lalu gerus homogen. Setelah itu masukkan sulfur yang sudah diayak sedikit-sedikit, lalu masukkan PGA yang telah disisihkan tadi, gerus, tambahkan solusi kalsium hidroksi sedikit-sedikit. Setelah itu tambahkan sisa aqua rosarum, lalu gerus, masukkan ke dalam botol dan beri etiket putih. Untuk resep 2 pertemuan 8 kita di sini resepnya kita membuat losio untuk pemakaian luar. Di sini ada mentol, asam salisilat, kalamin, zinc oxide, talkum, gliserin, alkohol, dan aquaros. Mentol khasiatnya sebagai anti-iritasi, asam salisilat sebagai keratolitikum atau antifungi, setelah itu kalamin antiseptikum, zinc oxide sebagai antiseptikum lokal, talkum sebagai zat tambahan, gliserin sebagai zat tambahan, dan alkohol juga sebagai zat tambahan. Untuk perhitungan dosisnya tidak ada, lalu bisa dilihat di sini penimbangan bahannya. Untuk cara pembuatannya yaitu siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan dan timbang semua bahan. Bahan yang tadi itu lebihkan 20% semuanya. Lalu yang pertama yaitu ayak zinc oxide terlebih dahulu dengan ayakan nomor 100. Setelah itu larutkan mentol dan asam salisilat dengan alkohol. Untuk kopi resepnya dibuat sesuai resep asli dan tambahkan garis. Lalu jangan lupa tantangan apoteker. Setelah itu garus dan sisihkan, lalu tambahkan zinc oxide yang sudah diayak tadi. Setelah itu masukkan kalamin dan gliserin, lalu tambahkan sebagian aquaros. Setelah itu gerus dan tambahkan talkum sedikit demi sedikit, lalu gerus hingga homogen. Setelah itu masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket. Untuk etiketnya kita gunakan etiket biru karena ini merupakan sediaan luar. Jangan lupa dibuat seperti ini. Pertemuan 9, resep pertama itu pembuatan emulsi dengan bahan allium lysoris aceli dan PGA, gliserol, aqua, dan allium cinamin dengan pemakaian 3 kali sehari 1 sendok untuk Clara Halila 7 tahun. PGA sebagai emulgator, gliserol pendispersi. Setelah itu kita melakukan perhitungan dosis pada allium lysoris aceli. Lalu kita melakukan penimbangan bahan yaitu allium lysoris aceli 25 ml, PGA 7,5 ml, gliserol 2,5 ml, aqua 10,75 ml, dan allium cinamin 2 tetes. Setelah itu kita buat sediaannya dengan cara setarakan timbangan, timbang semua bahan, lalu masukkan allium lysoris dan PGA serta aqua ke dalam lumpang, gerus hingga terbentuk korpus emulsi. Setelah itu tambahkan gliserol, lalu gerus homogen. Setelah itu tambahkan sisa aqua dan gerus, masukkan dalam botol. Setelah itu masukkan sisa allium cinamin. Setelah itu beri etiket. Lalu untuk resep 2 pertemuan 9 resepnya bisa dilihat di sini ada permanganas kakus, bolus alba, bikarbonat natrik, dan aripsanae. Dibuat pil sebanyak 30 dan pemakaiannya 3 kali sehari 3 pil. Perunyonnya riba. Untuk permanganas kakus khasiatnya sebagai antiseptikum ekstrim. Setelah itu bolus alba khasiatnya sebagai zat tambahan atau penyerap, bikarbonat natrik khasiatnya sebagai zat tambahan atau keratolitikum. Setelah itu aripsanae sebagai zat tambahan. Berikut bisa dilihat di sini perhitungan dosis dan penimbangan bahannya. Untuk cara pembuatannya yaitu siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan dan timbang semua bahan. Lalu gerus permanganas, lalu tambahkan bolus alba dan tambahkan bikarbonat, lalu gerus homogen. Setelah itu masa pil dibuat batang lalu digulung dan papan kayu. Lalu potong dengan pisau pada alat, gunakan sukus liquid sebagai pengikat, lalu masukkan ke dalam wadah dan beri etiket.
Untuk etiketnya kita gunakan etiket putih karena ini merupakan sediaan untuk pemakaian dalam. Dibuat 3 kali sehari 3 pil. Dan kopi resepnya dibuat garis, dan jangan lupa tanda tangan apoteker. Pada pertemuan 10, resep pertama itu pembuatan saturasi, yaitu dengan bahan asam sitrat, aqua, natrium subkarbonat, asam sitrat, sirup simplex, dan aqua untuk Anton Wartono 32 tahun. Sitrat sebagai zat tambahan, aqua sebagai pelarut, dan natrium subkarbonat sebagai laksatif, sirup simplex sebagai pemanis. Setelah itu, kita melakukan penimbangan bahan dari bahan-bahan tersebut. Penimbangan bahan, kita langsung membuat sediaan tersebut dengan cara siapkan semua alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan, lalu masukkan natrium subkarbonat ke dalam lumpang, larutkan dengan aqua, lalu sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan asam sitrat yang telah dilarutkan dengan aqua, lalu tambahkan sirup simplex dan sisihkan. Lalu masukkan ke dalam botol yang telah terlebih dahulu dimasukkan natrium karbonat melalui dinding botol sedikit-sedikit sambil digoyang. Digunakan etiket putih. Untuk resep 2 pertemuan 10, di sini kita membuat obat tetes dengan resep solium luguli, di mana solium luguli itu mengandung iodium, iodikali, dan aquades. Untuk perhitungan dosisnya tidak ada, tapi bisa lihat di sini penimbangan bahannya. Lalu cara pembuatannya itu siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan dan timbang semua bahan. Lalu yang pertama, kalium iodida digerus dalam lumpang dan larutkan dalam air. Setelah itu, iodium ditimbang dalam botol yang tertutup, masukkan KI dengan bantuan sendok porselin lalu gerus. Setelah itu, tambahkan sisa aquades dalam botol, lalu beri etiket. Dibuat seperti ini, dibikin 3 kali sehari 3 tetes. Setelah itu, kopi resepnya dibuat sesuai dengan resep asli, dan jangan lupa etiketnya kita gunakan etiket putih. Jangan lupa tanda tangan apoteker. Pertemuan 11, step pertama itu pembuatan infusa, yaitu ortosipon dan heksamini untuk Tuan Hosno 40 tahun. Infusa ortosipon ini pemberiannya yaitu cairan jernih, heksamini pemberiannya hablur, mengkilap, tidak berbau, berkhasiat sebagai antiseptikum. Setelah itu kita melakukan perhitungan dosis pada heksamini. Ini merupakan perhitungan dosis heksamini. Setelah itu kita melakukan penimbangan bahan, yaitu infusa ortosipon itu 150 ml dan heksamini 5 gram. Itu kita membuat infusa ortosipon dengan cara masukkan ke dalam panci infus, lalu tambahkan aquades, lalu panaskan sampai 90 derajat. Setelah itu biarkan 15 menit dan dinginkan. Lalu saring dengan kasa, lalu masukkan larutan heksamini dengan aquades. Setelah itu masukkan ke dalam botol, tutup dan beri etiket. Beri etiket putih. Untuk pertemuan 11 resep 2-nya, di sini kita membuat neutralisasi larutan. Bisa dilihat di situ ada askal, di mana askal merupakan khasiatnya sebagai analgetik. Lalu ada natrium bromida, sirup simplex, dan oleum empip. Lalu bisa lihat di sini perhitungan dosis dan penimbangan bahannya. Cara pembuatannya itu pertama siapkan alat bahan, setarakan timbangan dan timbang semua bahan. Lalu masukkan askal tadi ke dalam lumpang, lalu tambahkan natrium bromida, lalu tambahkan aqua, lalu gerus dan masukkan ke dalam botol. Beri etiket. Di sini kita menggunakan etiket putih. Dan etiket dan kopi resepnya dibuat sesuai resep, dan untuk kopi resep jangan lupa tanda tangan apoteker. 12, step pertama itu pembuatan solusio dengan larutan asam borat untuk Irawan Hartanto 22 tahun. Asam borat berkhasiat untuk antiseptikum dengan pemberian cairan jernih tidak berasa. Setelah itu tidak terdapat perhitungan dosis pada resep ini.
Setelah itu kita melakukan penimbangan bahan, yaitu asam borat 2,4 gram dengan Aquades 80 ml. Setelah itu kita melakukan pembuatan sediaan dengan cara timbang semua bahan, lalu masukkan asam borat ke dalam lumpang, tambahkan Aquades 60 ml terlebih dahulu, lalu gerus sampai homogen, panaskan dan biarkan sampai dingin. Setelah itu tambahkan sisa Aquades, aduk hingga homogen, lalu saring, lalu masukkan ke dalam botol dan berikan etiket biru. Next, pertemuan 12, resep 2-nya kita membuat mikstura. Di situ ada amonium klorida, sukus liquid, sasa, aqua. Signanya 3 kali sehari, 1 sendok makan. Untuk perhitungan dosis dan penimbangan bahannya bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada lanjutan cara penimbangan bahannya atau perhitungannya. Lalu untuk cara pembuatannya yaitu siapkan alat bahan, sarakan timbangan dan timbang sembahan. Lalu buat sasa terlebih dahulu. Terus aluminium anisi, tambahkan etanol dan tambahkan amonium liquid, dicampur. Lalu di add homogen, lalu sisihkan. Setelah itu gerus sukus liquid dan numpang panas. Lalu tambahkan air hangat dan gerus homogen, masukkan ke dalam botol. Setelah itu larutkan amonium klorida dengan air. Masukkan ke dalam botol dan tambahkan sasa ke botol. Lalu add sampai 135 ml. Kocok dan beri etiket. Untuk etiketnya kita menggunakan etiket putih seperti di gambar. Ini dibuat 3 kali sehari 1 sendok makan dan kopi resepnya dibuat seperti sesuai dengan resep asli dan jangan lupa tantangan apoteker. Pertemuan 13, resep pertama itu pembuatan eliksir, yaitu eliksir parastamol 80 ml untuk Abdi 12 tahun. Stamol itu berkhasiat sebagai analgetik atau antipiretik, gliserol itu sebagai zat tambahan, alkohol sebagai pelarut. Setelah itu, kita melakukan perhitungan dosis pada parastamol. Ini merupakan perhitungan dosisnya dan ini juga merupakan penimbangan bahan dari bahan-bahan tersebut. Setelah itu, kita langsung membuat sediaan eliksir tersebut dengan cara siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, setarakan timbangan, gerus parastamol, dan larutkan dengan alkohol, lalu sisihkan. Setelah itu, tambahkan propilen glikol, gliserol, sorbitol, campur menjadi satu hingga homogen. Lalu campurkan bagian tersebut dengan parastamol yang telah larut. Setelah itu masukkan ke dalam botol dan berikan etiket putih. Next, untuk pertemuan 13, resep 2-nya kita membuat posio effervescent. Nah, di situ ada natrium bikarbonat, citric acid, sirup simplex, dan buatlah posio effervescent. Untuk perhitungan dosisnya tidak ada, tapi bisa dilihat di sini pertimbangan bahannya. Kalau minum habis. Di mana natrium bikarbonat khasiatnya sebagai zat tambahan atau keratolitikum, citric acid sebagai perasa, sirup simplex sebagai pemanis. Untuk cara pembuatannya itu seperti biasa, siapkan alat bahan, setarakan timbangan dan timbang semua bahan. Lalu kalibrasi botol terlebih dahulu, buat sirup simplex lalu sisihkan. Lalu gerus natrium bikarbonat dan gerus juga citric acid dan tambahkan larutan sirup simplex tadi dan tambahkan spiritus citrik. Setelah itu masukkan setengah larutan natrium bikarbonat tadi dan campurkan keduanya, biarkan menguap CO2-nya, lalu tambahkan sisa larutan natrium bikarbonat ke dalam botol dan beri etiket. Untuk etiketnya kita menggunakan etiket putih karena ini untuk pemakaian dalam. Dibuat di etiketnya untuk 1 kali minum langsung dihabiskan. Kopi resepnya dibuat seperti resep asli dan jangan lupa tantangan apoteker. Terakhir yaitu pertemuan 14, resep pertama itu pembuatan dari sirup dengan bahan amoksilin, NaCMC, sukrosa, natrium benzoat, Aquades untuk Ananda 7 tahun. Amoksilin yaitu sebagai antibiotik, NaCMC sebagai pensuspensi, dan sukrosa sebagai pemanis. Lalu tidak melakukan perhitungan dosis dan hanya melakukan penimbangan bahan. Penimbangan bahannya yaitu ini.
Pertimbangan bahan, kita melakukan pembuatan sediaannya yaitu dengan cara siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, setarakan timbangan, lalu amoksilin, sukrosa, natrium benzoat, gerus, lalu tambahkan NaCMC gerus homogen, lalu masukkan ke dalam botol, lalu beri etiket. Untuk pelarutannya ditambahkan dengan aquades. Etiket digunakan yaitu etiket putih. Next, untuk pertemuan 14, resep 2-nya kita membuat bedak tabur. Bisa lihat di sini resepnya. Di situ ada asam salisilat, solium kampora, bolus alba dan talkum. Dimana khasiat asam salisilat sebagai antifungi, lalu bolus alba sebagai penyerap, talkum sebagai zat tambahan, dan kampora sebagai anti iritan. Untuk perhitungan dosisnya tidak ada, tapi bisa lihat di sini cara perhitungan penimbangan bahannya. Lalu untuk cara pembuatannya itu seperti biasa, siapkan alat bahan, serta timbangan dan timbang semua bahan. Lalu buat solium kampora terlebih dahulu, lalu campur kampora dan alum kokos dan gerus, lalu sisihkan. Nah, jadilah solium kampora. Setelah itu tambahkan asam salisilat, lalu tetresi etanol dan gerus. Tambahkan sebagian solium kampora tadi dan tambahkan bolus alba. Setelah itu gerus kembali sampai homogen dan tambahkan sisa solium kampora tadi. Lalu terakhir tambahkan talkum dan gerus. Setelah itu masukkan ke dalam botol bedak dan beri etiket. Untuk etiketnya kita gunakan etiket biru, karena ini merupakan sediaan luar. Buat seperti ini ditambahkan tulisan taburkan. Setelah itu copy resepnya juga seperti resep asli dan jangan lupa tanda tangan apoteker. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood.